Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Kolita Indrasari Kuai, NPM 12111900136. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gangguan kardiovaskuler pada kasus shock kardiogenik. Shock kardiogenik didefinisikan sebagai adanya tanda-tanda hipoperfusi jaringan yang diakibatkan oleh gagal jantung rendah preload dikoreksi. Tidak ada definisi yang jelas dari parameter pneumodinamik, akan tetapi shock kardiogenik biasanya ditandai dengan penurunan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg atau berkurangnya tekanan arteri rata-rata lebih dari 30 mmHg, dan atau penurunan penyaluran urin kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam dengan laju nadi lebih dari 60 kali per menit, dengan atau tanpa adanya kongengsi organ. Tidak ada batas jelas antara sindrom cara jantung rendah dengan shock kardiogenik. Yang berikut pengertian. Definisi shock merupakan sindrom gangguan patofisiologik berat yang berhubungan dengan metabolisme seluler yang abnormal, yang umumnya disebabkan oleh perfusi jaringan yang buruk. Disebut juga kegagalan sirkulasi perifer yang menyeluruh dengan perfusi jaringan yang tidak adekuat. Yang berikut anatomi fisiologi. Suplai arteri pada jantung. Arteri koronari adalah yang bertanggung jawab untuk mensuplai jantung itu sendiri dengan darah yang kaya oksigen. Bila lumen pembuluh darah menyempit karena pembuluh darah arteriolus berubah, pasien akan mengeluh nyeri yang meningkat pada aktivitas berat secara bertahap atau angina. Kondisi ini tidak memungkinkan otot miokardium meningkatkan kontraksi untuk memenuhi kebutuhan suplai darah akibat kekurangannya suplai darah arteri. Yang berikut kita masuk pada asuhan keperawatan pada Nyonya Aceh dengan diagnosa shock kardiogenik di ruang IGD. Yang pertama, pengkajian. Identitas klien: nama lengkap Nyonya A, jenis kelamin perempuan, usia 59 tahun, tempat tanggal lahir 27 Februari 1959, status menikah, agama Islam, suku Jawa, bangsa Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, alamat Lebak Siu. Identitas penanggung jawab: nama Tuan S, usia 40 tahun, alamat Lebak Siu, hubungan dengan klien sebagai anak, pekerjaan petani. Keluhan utama: klien mengatakan badannya terasa nyeri sangat tajam terus-menerus. Riwayat penyakit sekarang: keluarga klien mengatakan klien sempat tidak sadarkan diri di rumah, lalu keluarga klien membawa klien ke rumah sakit dengan menggunakan mobil. Klien tiba di rumah sakit pukul 17.22 WIB, langsung dibawa ke IGD. Saat pengkajian di IGD, dapatkan hasil TTV sebagai berikut. Tekanan darah 170/100 mmHg, nadi 75 kali per menit, RR 19 kali per menit, dan S 36,70 derajat Celcius. Keluarga klien mengatakan klien sempat tidak sadarkan diri di rumah, kaki tidak bisa bergerak, lemas, mual, muntah. Lalu perawat IGD memasang infus di tangan kanan klien dengan cairan RL 20 TPM dan memasangkan O2 masker, memasangkan DC, dan mendapatkan terapi obat. Yang berikut riwayat penyakit dahulu. Keluarga klien mengatakan sebelumnya klien memang sudah sering keluar masuk rumah sakit, tetapi sebelum pernah sampai kejang dan sampai seperti ini. Klien juga mempunyai riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi dan juga penyakit ginjal. Klien tidak ada alergi apapun, tidak ada ketergantungan obat-obatan maupun minum-minuman keras. Klien juga tidak merokok.
Yang berikut kita masuk pada pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum: lemah, pasien nampak pucat, diaforesis, sulit bernapas, oliguri, kesadaran, koma. GCS E berbanding 1, M berbanding 1, V berbanding 1. TTV sebagai berikut: tekanan darah 60/40 mmHg, N 120 kali per menit, S 34,70 derajat Celcius, RR 28 kali per menit. Analisa data. Yang pertama, pada tanggal 20 Maret 2018, 17.24 WIB, data subjektif klien mengatakan dingin. Data objektif, keadaan umum cukup, klien nampak gelisah. Etiologi, perubahan kontraktilitas miokardial atau perubahan introptik. Masalah, penurunan curah jantung. Yang kedua, pada tanggal 20 Maret 2018, 17.27 WIB, data subjektif klien mengatakan badannya sangat nyeri, terasa sangat sesak. Data objektif, skala nyeri 8, nyeri tajam, terus menerus. N sama dengan 120 kali per menit. RR sama dengan 28 kali per menit. Etiologi, agen cedera biologis. Masalah, nyeri akut. Yang berikut, diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, gangguan aliran darah sekunder akibat gangguan vaskuler ditandai dengan nyeri, cardiac output menurun, cyanosis, edema atau vena. Yang kedua, penurunan curah jantung, perubahan kontraktilitas miokardial atau perubahan intropik. Rencana keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan: ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, gangguan aliran darah sekunder akibat gangguan vaskuler ditandai dengan nyeri, cardiac output menurun, cyanosis, edema vena, nadi tidak teraba. Kriteria hasil: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x8 jam, diharapkan perfusi jaringan perifer klien efektif dengan kriteria hasil. Yang pertama, tekanan sistol dan diastol dalam rentang yang diharapkan. Yang kedua, tidak cyanosis. Yang ketiga, tidak edema. Dan yang keempat, nadi kembali teraba. Intervensi: yang pertama, kaji KU klien. Yang kedua, monitor TTV. Yang ketiga, kolaborasi dengan advis. Dan yang keempat, lakukan RJP dan bagging. Rencana keperawatan. Yang kedua, diagnosa keperawatan: penurunan curah jantung, perubahan kontraktilitas miokardial atau perubahan intropik. Kriteria hasil: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x8 jam, diharapkan penurunan curah jantung dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, TTV normal. Yang berikut intervensi. Yang pertama, kaji KU klien. Yang kedua, monitor TTV. Yang ketiga, catat bunyi jantung. Yang keempat, palpasi nadi perifer. Yang kelima, pantau adanya output urine. Dan yang keenam, berikan catatan perkembangan. Pada tanggal 20 Maret 2018, pada jam 17.30 WIB, implementasi yang pertama, melakukan RJP dan bagging. Evaluasi. S. Keluarga klien mengatakan klien tidak sadarkan diri. O. Klien sempat kejang 2 kali 30 detik. GCE sama dengan E berbanding 1, M berbanding 1, V berbanding 2. RR sama dengan 8 kali per menit, N sama dengan 29 kali per menit. A. Masalah belum teratasi. P. Pertahankan jalan nafas. Pada tanggal 20 Maret 2018, pada jam 19.00 WIB, melakukan RJP dan bagging.
S. Keluarga kalian mengatakan kalian tidak sadarkan diri lagi. O. Tekanan darah tidak ada. N. 15 kali per menit. RR 5 kali per menit. GCS sama dengan E berbanding 1, M berbanding 1, V berbanding 1. A. Masalah belum teratasi. P. Pertahankan jalan nafas. Pada tanggal 20 Maret 2018, pada jam 19.40 WIB, melakukan EKG. Evaluasi. S. Tidak ada. O. Pasien meninggal. A. Masalah belum teratasi. P. Hentikan intervensi. Yang berikut penutup. Kesimpulan, shock kardiogenik adalah menurunnya cardiac output dan terjadinya hipoksin jaringan sebagai akibat dari tidak adekuatnya volume intravaskuler. Yang berikut saran. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai adanya dalam asuhan keperawatan gawat darurat tentang penata laksanaan shock kardiogenik. Sekian Ibu dari saya, dan bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu.